Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Adik-adik sekalian yang saya hormati, pada pertemuan kali ini, khusus untuk mata kuliah fikhi, kita akan memulai pertemuan ini dengan pembahasan tentang taharah. Ya, sebagaimana yang kita pahami bahwa taharah itu adalah biasa diartikan sesuatu yang suci. Untuk lebih jelasnya, saya akan share PowerPoint. Nah, baik. Ini ada penjelasan tentang taharah ya. Nah, ketika kita berbicara persoalan taharah, maka biasanya taharah itu akan berhubungan tentang gimana caranya kita berwudu. Ya, gimana caranya mandi wajib atau tayamum. Nah, apa sih itu taharah? Nanti kita akan lebih jauh mengupas tentang apa taharah, pembagiannya gimana, dan yang terpenting juga ini adalah apa itu hadas atau najis. Yang pertama, definisi taharah yang secara bahasa kita artikan sebagai sesuatu yang bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, yaitu melenyapkan sesuatu yang ada pada tubuh, baik itu di tubuh, pakaian, maupun yang tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat atau ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Nah, jadi taharah ini menjadi sesuatu yang wajib kita harus pahami secara menyeluruh, karena termasuk yang menyebabkan apakah sholat ini bisa diterima atau tidak. Nah, kalau taharahnya tidak beres, cara ambil air wudunya tidak beres, maka sudah pasti sholatnya juga tidak akan diterima. Kita lihat dalil tentang taharah dalam Al-Quran. Yang pertama saya kutip dari surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Nah, begitupun di hadis Nabi kita biasa dengarkan la yaqbalus shalah, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima salat seseorang ketika dia tidak dalam keadaan suci. Jadi memang bersuci adalah sesuatu yang wajib kita paham dan itu wajib kita lakukan ketika hendak melakukan ibadah. Berikutnya ada pembagian taharah. Nah, ini sebenarnya tambahan saja. Ada yang dikatakan taharah batin, yakni membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Misalnya kita bisa membersihkan itu dengan bagaimana kita memelihara kita punya ketauhidan kepada Tuhan, atau mentauhidkan Allah, beramal soleh, ataupun banyak membaca istighfar, bertaubat, itu bahagian daripada membersihkan diri kita. Nah, terus yang kedua, ini yang terpenting, yaitu taharah lahir, yakni jenis bersuci dari kotoran, hadas, dan najis-najis, seperti berwudu, mandi, tayamum. Nah, ketika tidak ada air, ya bisa tayamum. Ataupun membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Nah, itu dari segi lahirnya. Berikutnya, gimana sih tata cara tohara yang lahir? Yang pertama, kita menggunakan air. Sebenarnya asal hukum dari air ini adalah suci dan menyucikan. Ya, baik itu dari segi segala hadas ataupun kotoran. Meskipun sudah berubah rasa, warna atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Nah, akan tetapi apabila perubahan itu disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis, tidak bisa lagi digunakan bersuci. Kita ambil contoh, mata air, air sumur, air sungai, air hujan, salju, embun, dan air laut. Ini bisa dipakai untuk bersuci. Jadi misalnya
tong ini ada di apa wilayah Maluku Utara yang dikelilingi dengan air, ya itu bisa langsung terjun di air laut lalu kita berniat wudhu itu boleh. Ya. Dan itu pada dasarnya menggunakan air seperti air sungai, air hujan, air embun itu juga sah. Nah, terus yang kedua menggunakan debu yang suci. Menggunakan debu yang suci ini ketika kita tidak mendapati air, karena ini mengganti mengganti dengan pengganti air disebabkan mungkin dia tidak bisa kena air, mungkin ada penyakit atau apa ya, karena kan ada tipe kalau penyakit itu nggak bisa kena air, dan ketika tidak bisa kena air maka jalan satu-satunya adalah mengganti itu dengan tayamum. Nah, kita lihat definisi hadas. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu. Misalnya seperti sholat. Jadi ketika kita berhadas, maka tidak boleh melakukan ibadah. Ya, baik itu sholat, ibadah haji, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri atau tubuh manusia, ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat dipakai dalam beribadah. Misalnya yang dinamakan najis karena jilatan anjing, ada tai, atau misalnya ada kencing bayi dan lain sebagainya, itu bagian daripada najis. Ya, jadi kalau bedanya antara hadas dengan najis, kalau hadas sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah, dia berhadas. Kenapa? Oh, dia habis kentut, dia habis buang air kecil. Nah, itu. Jadi prosesnya itu dinamakan hadas, tetapi bendanya itulah yang dinamakan najis. Saya kira seperti itu ya, untuk membedakan antara hadas dan najis. Nah, kita lihat macam-macam hadas. Ada hadas kecil. Ini sudah pernah kita dengar waktu di SD, mungkin sudah sering ya pelajari tentang apa itu sih itu hadas kecil. Ya, hadas kecil segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Contoh, kentut, kencing, buang air besar, dan lain-lain. Sekalipun namanya buang air besar, ya tetap masuk dalam kategori hadas kecil. Nah, sedangkan yang kedua, hadas besar. Gimana sih hadas besar? Hadas besar yaitu sesuatu yang menyebabkan mandi. Contoh mimpi basah, ya kalau misalnya orang yang baru balik, kalau laki-laki itu ya ditandai ketika dia mimpi basah dan ada keluar sesuatu. Nah, ini juga perlu dilihat. Ya, kalau misalnya diistilahkan dalam istilah fikih itu ada jamakan air mani ya. Jadi air mani itu dua jenisnya. Ada al-mazi, ada al-wadi. Ya, ada air mani tipikal yang tidak menyebabkan orang mandi. Misalnya karena itu adalah faktor kecapean atau dan lain sebagainya, tidak ada mimpi sama sekali dan tiba-tiba air itu keluar. Dan ini manusiawi, biasa terjadi pada diri manusia. Nah, sedangkan air mani dinamakan dengan air mani wadi, maka itu wajib kita mandi. Nah, apalagi kalau yang berhubungan suami istri. Ya, kalau besok lusa kalian sudah menikah, ya ketika mau sholat ya harus mandi dulu. Makanya biasa saya kalau training orang-orang yang mau nikah atau misalnya khutbah nikah, yang paling penting disampaikan itu sebenarnya bagaimana cara membersihkan diri dari hadas besar, utamanya mandi. Jangan sampai setelah bersetubuh dia langsung tidur. Nah, itu tidak bagus, bukan hanya dari segi syariat, dari segi kesehatan juga tidak bagus. Nah, baik, berikutnya ini ada macam-macam najis. Ada najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya seperti air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Jadi dia masuk dalam kategori najis ringan. Terus yang kedua najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Ya. Dan ini dibagi dua lagi, ada hukmiyah, ada ainiyah. Apa sih itu hukmiyah? Yaitu benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Jadi bendanya suci tapi dia terkena najis. Dia pakai celana, ya tiba-tiba celananya itu kena kencing bayi, maka itu bisa disucikan.
Nah, ada juga ini ya, benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Bendanya memang sudah najis. Ya, apa ya? Berat juga nih cari contohnya ini apa kira-kira. Misalnya ada darah misalnya ya, ada darah tiba-tiba itu kena tahi lagi. Begitu ya. Contoh saja ya. Artinya benda pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Ya karena memang asalnya dari najis. Terus yang ketiga, najis mughalladhah, yaitu najis berat. Ini contohnya air liur atau air kencingnya anjing atau babi atau keturunannya. Saya tidak tahu keturunan babi gimana itu ya. Ya, jadi ini yang jelasnya masuk dalam kategori mughalladhah, najis berat. Nah, kalau najis berat ini perlu perlakuan khusus. Misalnya kalau ada jilatan anjing itu kan harus dibasuh dengan 7 kali air dan salah satunya itu dibasuh dengan dicampur dengan tanah. Nah, itu hadis mughallazah atau hadis berat. Nah, ini antara lain sekedar pengantar bagaimana kita mengenal pembahasan-pembahasan di dalam persoalan taharah. Mengapa penting istilah taharah itu? Karena taharah ini adalah termasuk sesuatu gerbang ya untuk menuju bagaimana kita melakukan ibadah yang baik dan benar. Nah, yang penting kita perhatikan ini sebenarnya yang pertama kita perhatikan ini ketika kita berhadas. Nah, itu harus diperiksa dulu kira-kira hadasnya kecil atau besar. Nah, kalau hadas kecil saja, ya itu cukup dengan berwudu. Tapi kalau dia sudah masuk dalam kategori besar, ya itu harus mandi. Mandi juga itu sangat gampang niatnya sebenarnya. Kalau misalnya mandi ya cukup 2 aja. Syaratnya cuma 2, rukunnya cuma 2, yaitu pertama niat, yang kedua membasahi air ke seluruh tubuh. Makanya saya bilang tadi, kita ini patut bersyukur karena kita berada di pulau, ya tinggal di pulau dan dikelilingi dengan air. Nah, kalau misalnya Anda ini sementara berhadas, itu boleh langsung terjun ke laut, langsung niatkan. Ya, nawaitul ghuslah. Saya berniat mandi, ya fardu karena Allah Ta'ala, atau dirafil hadasil akbari, karena untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu aja niatnya. Kalau tidak tahu dan tidak hafal bahasa Arabnya, cukup bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Selesai. Tidak ada susahnya. Ada pernah orang yang saya tanya, dia tidak tahu gimana caranya mandi, gimana caranya niatnya. Ya, padahal itu orang Muslim. Nah ini, jadi saya pesankan kepada adik-adik sekalian, hal-hal yang seperti ini kadang dianggap enteng, sepele, tapi ternyata justru ini yang merusak kualitas ibadah kita. Bahkan ini yang dapat membatalkan kita punya ibadah. Nah, tadi ada yang ingin saya singgung sedikit ya. Ini hadas kecil ini ya yang bisa membatalkan wudhu. Jadi wudhu sendiri ini kadang masih banyak saya lihat dia salah dalam mengambil air wudhu. Padahal secara ringkas wudhu itu gampang sekali. Nah, misalnya kita bisa berwudhu itu dimulai dengan ambil air di tangan. Ketika ambil air di tangan sambil digosok, sunnahnya itu di sela-sela jari ini dipertemukan seperti ini. Jadi bersihkan sela-sela jarinya, bukan hanya sekedar cuci tangan. Nah, terus yang kedua, setelah itu kita bisa ambil air lalu menghirup air. Jadi menghirupnya itu masuk ke dalam hidung. Jadi bukan mencuci. Yang kebanyakan kita lihat itu mencuci. Nah, itu salah lagi. Nah, terus yang ketiga, setelah mencuci itu berkumur-kumur. Nah, setelah berkumur barulah masuk ke tahapan wajibnya wudhu, rukunnya wudhu. Ya, setelah itu membasuh muka. Nah, pada saat membasuh muka ini harus kena ini. Di sini harus kena merata. Jangan ambil wudhunya kayak gini. Jadi yang dikena cuma di sini. Ini kesalahan juga ambil wudhu. Jadi perhatikan
cara mengambil air wudhu yang benar ya. Jadi ini harus basah semua. Setelah itu dilanjutkan lagi membasuh tangan sampai ke siku. Jadi tangan sampai ke siku. Ingat, tangan sampai ke siku. Jadi bukan dari siku ke tangan. Yang banyak kejadian itu dari siku ke tangan. Ada keran air, ditempel di keran air seperti ini, baru digosok. Nah, itu salah. Itu menyalahi lagi aturan fikih. Makanya saya bilang tadi, kadang hal seperti ini pandang ente, justru ini yang merusak kita punya kualitas ibadah. Jadi ambil air, lalu dari tangan ke siku. Caranya ambil begini. Sama dengan tayamum. Misalnya kalau tayamum kita ambil debu, lalu titiskan debu, ya itu awal mulanya tayamum dari sini dulu. Jadi dari belakang tangan, terus naik sampai ke bawah, terus diputar seperti ini, dipegang. Setelah itu ditarik naik lagi sampai ke atas, nah baru di sela-sela seperti ini. Nah, itu. Nah, ini baru memenuhi syarat. Nah, jadi penting sekali hal-hal yang seperti ini, cara mengambil air wudhu yang baik dan benar. Setelah itu, setelah membasuh air dari tangan sampai siku, kemudian kita membasuh kepala ya, rambut. Boleh sebagian, boleh juga keseluruhan. Nah, setelah itu kedua telinga dilanjutkan dengan kedua kaki. Selesai, gitu aja. Jadi intinya ini bukan sesuatu yang baru. Fikih ini sudah dipelajari semenjak dari dulu. Bahkan sewaktu SD, pelajaran pertama dari kitab fikih pasti persoalan taharah. Kenapa? Karena persoalan taharah ini adalah sebuah persoalan yang sangat vital. Ya, tidak boleh dipandang remeh. Kalau ini sedikit saja kita tidak paham, maka akibatnya akan menjadi besar. Nah, jadi sebagai kesimpulan untuk pertemuan kita pada siang hari ini, saya cukupkan, dan sebagai kesimpulannya, pertemuan pertama kita sekedar mengetahui secara umum apa sih itu taharah. Jadi inti taharah sebenarnya adalah bagaimana ingin menyucikan diri kita, bukan hanya secara jasmani, ya, tetapi secara rohani pun itu mesti kita sucikan. Tadi sudah dijelaskan penjelasannya di bagian awal. Olehnya itu, saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Dan jangan lupa, silahkan Anda tinggalkan komentar, tuliskan nama, nama dan prodi ya, sekaligus semester berapa. Jadi nama, prodi, lalu semesternya. Nah, ini untuk pertemuan kita pada siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.